puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul hari Minggu ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita ucapkan salam kiri kanan kita. Ucapkan shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita semua bersuka cita, amin. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiup sangka kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya dengan senang harga agung namanya. Puji dia tiuplah sangka kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terapa saja memuji Tuhan. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk dalam hadirat Tuhan. Thank you Lord Jesus for your presence. Thank you Lord Jesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita bangkit berdiri sampai dia keyboard ngalun dengan lembut. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, your presence, Thank you, Lord Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah
Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur pada hari ini, hari yang Kau berikan buat kami, hamba-hambamu, anak-anakmu untuk kembali duduk diam di kaki Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat sukacita, damai, sejahtera yang Kau sudah berikan buat kami semua. Pujilah namamu. Beberapa menit ke depan kami akan sharing firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami, setiap kami yang mendengarkan, terlebih lagi hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita sudah kembali lagi. Untuk beberapa menit ke depan saya akan men-sharingkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah dan begitu luar biasa buat kita semua. Saya berharap bahwa firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat buat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yakobus 1. Kita buka Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Kita bangkit berdiri, ya. Saya akan bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Tuhan kali ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Ini sangat sesuatu yang luar biasa, bahwa kita tahu bahwa Yakobus adalah salah satu orang murid daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam kitab Yakobus, ini berisi tentang nasihat, pengajaran kepada jemaat-jemaat pada waktu itu. Jadi hal ini membuat saya menjadi tergugah akan apa yang dilakukan oleh Yakobus. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca di dalam ayat sebelumnya, bukan saja menjadi pelaku firman, bukan saja menjadi orang yang menjadi berkat buat orang lain, tetapi terlebih lagi menjadi gambaran bagaimana seseorang itu menjadi serupa dengan Kristus. Hal ini bukan bicara tentang bagaimana keadaan saudara pada saat ini, tetapi berbicara tentang karakter Kristus. Saya akan compare pembacaan kita pada hari ini dengan firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, di segala binatang melata merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak pitulah dan bertambah banyak. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya akan compare firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 dengan pembacaan kita yang tadi. Ya. Bagaimana seseorang bisa menjadi pelaku firman? Disuruh dengerin firman saja susah, apalagi menjadi pelaku firman. Hal ini tidaklah mudah dan tidaklah menjadi sesuatu yang bagian dari hidup kita, menjadi sesuatu yang kebiasaan buat hidup kita untuk menjadi pelaku firman. Kadang-kadang orang disuruh mendengarkan firman saja tidak mau. Seringkali kita mengajak anak kita, adik-adik kita, siapapun untuk yuk datang ke beribadah yuk,
ke gereja itu mereka banyak sekali alasannya. Bahkan saya sudah tadi pagi ke gereja, saya tadi sore ke gereja. Buat apa ke gereja? Kan nggak perlu harus tiap minggu. Banyak alasan yang mereka keluarkan ketika kita ajak untuk pergi beribadah. Itulah betapa sulitnya akhir-akhir ini. Kenapa? Hari ini adalah hari-hari yang jahat. Firman Tuhan dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Maksudnya apa? Ya orang sudah tidak lagi rindu akan firman Tuhan. Orang sudah tidak rindu lagi akan kebenaran firman Tuhan. Mereka hidupnya mau seenaknya sendiri, lupakan Tuhan. Mereka akan mencintai dunia ini. Padahal firman Tuhan katakan janganlah serupa dengan dunia ini. Ya. Bagaimana gambaran Kristus itu ada bagi kita saat ini, menjadi orang percaya yang mempunyai gambaran Kristus. Kita diajarkan tadi di dalam pembacaan kita di dalam Kejadian 1, berkuasa atas binatang di laut, burung di udara, dan seterusnya dan seterusnya. Otoritas yang Tuhan sudah berikan buat kita itu tidak ada lagi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, otoritas itu sudah tidak ada lagi. Adam hilang kemuliaan Allah. Tadinya dia punya hajat, punya roh Allah yang hidup bersama-sama dia. Ketika dia di Taman Eden disuruh makan semua pohon di dalam taman ini, kamu boleh pergunakan, kamu boleh makan, tetapi salah satu pohon yang tidak boleh kamu sentuh yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, Adam diberikan otoritas ini, tapi ketika dia jatuh dalam dosa, otoritas itu otomatis sudah tidak ada lagi bagi Adam. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia ngumpet, dia takut, dia mendengar suara Tuhan nyamperin dia. Jadi ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, jadi hilang kemuliaan Allah, secara otomatis bahwa ia tidak akan mungkin lagi bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Ya karena apa? Karena ketakutan itulah, karena keterlanjangannya itulah. Makanya oleh kasih karunia Allah, Allah datang kepada Adam untuk mengenakannya pakaian mereka yang dia tahu dalam keadaan telanjang dengan memakai kulit binatang. Ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 5 ayat 3. Kita buka Kejadian 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Dalam terjemahan LAI, dan gambarnya ini bicara tentang hurufnya menggunakan huruf kecil. Ini artinya apa? Ketika Kejadian 1 Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, tetapi hilang ketika Kejadian 3 manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang terjadi di dalam Kejadian 5 ayat 3 dikatakan manusia menciptakan, memperanakan menurut gambar dan rupanya. Jadi bukan karakter Kristus lagi, melainkan wajah karakter Adam itulah yang menjadi ciptaannya pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya karakter Kristus, gambar dan rupa Allah itu ada kembali lagi bersama kita sebagai orang percaya? Tidak ada jalan lain, yaitu Allah sendiri yang berinisiatif untuk turun ke dunia menyelamatkan manusia, supaya gambaran itu, gambar dan rupa Allah itu ada buat saudara dan saya. Ya, manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa.
Di dalam Roma 3 ayat 23, manusia semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Ayat 24 dikatakan, karena kasih karunia Allah maka manusia itu diselamatkan. Itulah kenapa Tuhan kita Yesus Kristus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Betapa begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Ketika iblis jatuh ke dalam dosa, iblis dibuang. Tapi manusia jatuh dalam dosa, Allah sendiri yang turun, Allah sendiri yang berinisiatif. Itu sesuatu yang luar biasa. Menurut saya sesuatu yang amazing, tidak bisa dilukiskan, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Karena apa? Karena Allah sendiri yang datang sebagai manusia menjadi logos itu sendiri. Nah, kalau kita buka di dalam Roma 5 ayat 17 sampai dengan 19, kita baca sama-sama Roma 5 ayat 17 sampai dengan 19. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan oleh anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Satu orang itu yang namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah gambaran manusia harus ditebus, manusia harus diselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu menyayangi kita. Makanya perlu Tuhan kita Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Tidak ada cara yang lain selain Tuhan Yesus sendiri yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Ya. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan ayat 18, sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Amin. Siapa yang menjadi orang benar ini? Ini adalah Kristus. Ini adalah Adam yang terakhir, supaya gambar dan rupa Allah kita itu kembali lagi kita rebut menjadi milik kita yang ada di dalam Kristus. Jadi gambar dan rupa kita itu telah hilang ketika manusia Adam pertama itu jatuh ke dalam dosa. Kita bersyukur karena kasih karunia Allah. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menolong kita. Tidak ada cara yang lain. Inilah adalah gambaran tentang bagaimana karakter Kristus itu supaya ada di dalam kita. Tidak ada cara lain selain Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang turun ke dalam dunia untuk menolong, menyelamatkan saudara dan saya. Saya percaya bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika saudara jatuh dalam dosa, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara tidak bisa melakukan hal apapun. Kecenderungannya adalah berdosa dan berdosa terus. Bersyukur karena kita punya kekuatan yang daripada Tuhan. Kita punya Roh Kudus yang menyelamatkan saudara dan saya. Roh Kudus yang mengintervensi saudara dan saya supaya kita menjadi gambaran serupa dengan Kristus lagi. Karakter kita kembali diubah, diintervensi oleh Roh Kudus supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Inilah adalah gambaran tentang bagaimana manusia ketika jatuh dalam dosa, ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada cara lain, harus Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bersyukur buat sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Bersyukur Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati saudara, yang tidak akan pernah pergi dan selalu menetap di hati saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini sangat memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan sesuatu yang tidak ternilai karena kita ada di dalam Kristus. Saudara berharga di mata Tuhan, makanya Dia mau datang ke dalam dunia. Tidak ada yang dapat saudara andalkan. Harta saudara mungkin, ya kan? Jabatan saudara tidak bisa menyelamatkan saudara, tidak bisa mengembalikan hajat itu kecuali kematian Kristus di atas kayu salib.
yang membuat Anda bisa berubah menjadi gambar dengan Kristus. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sebagai bagian terakhir firman Tuhan pada hari ini, orang yang mengerti, orang yang memahami gambaran tentang rupa dan gambar Kristus, ia akan menjadi pelaku firman. Kembali lagi di dalam Yakobus 3, mereka akan menjadi pelaku firman ketika ia sudah mengerti dan memahami gambar dan rupa Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengerti tentang gambar dan rupa Kristus itu, gambar dan rupa Allah itu tidak akan pernah khawatir. Hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak orang percaya jatuh ke dalam dosa. Banyak orang percaya yang juga hidupnya tidak bisa berbalik lagi. Tidak, sepertinya sesuatu itu mustahil bagi dia. Tapi firman Tuhan katakan, ketika engkau berserah kepada Tuhan, ketika engkau melihat gambar dan rupa Kristus itu yang sudah ada di dalam diri, sudah ada di dalam dirimu, engkau tidak akan pernah khawatir. Yang ketiga, orang yang mengerti tentang gambar dan rupa Kristus, ayat 25 di dalam Yakobus 1 tadi dikatakan, menjadi orang yang sangat berbahagia. Jadi tidak ada hal yang membuat saudara bisa berbahagia. Harta saudara tidak akan bisa membuat saudara berbahagia. Dia akan habis, dia akan lekang oleh waktu. Tetapi firman Tuhan yang hidup ada buat saudara dan saya, yang selalu menguatkan, meneguhkan. Apapun yang terjadi dengan isi dunia ini, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang selalu ada bersama-sama kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Milikilah gambar Kristus supaya kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Tidaklah sulit, tetapi ini bukan dari diri saudara, tetapi biarlah Roh Kudus yang memampukan saudara untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Biarlah yang ilahi menghidupi yang insani ini. Jangan dibalik. Jangan yang saudara yang insani mencoba menghidupi yang ilahi, tetapi sebaliknya adalah yang benar adalah yang ilahi yang menghidupi saudara yang insani ini. Tutup Alkitab saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Kristus pada hari ini. Sederhana saja, percaya Tuhan memberkati buat setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan lebih lagi, kami akan menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami akan berbahagia ketika firman Tuhan itu ada di dalam hati kami, dan kami dapat sampaikan, kami dapat ceritakan, kami dapat beritakan kepada banyak orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memberkati hamba-Mu Pastor Ivan Sitompul, Ibu Ruth, dan juga tim pengembalaan yang ada di Australia, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pakai setiap hamba-Mu ini Tuhan dengan visi, misi yang Tuhan sudah berikan, dengan apa yang Tuhan rancangkan buat setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Buat bangsa, negara, Australia, Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan campur tangan buat kedua bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Anugerah kekal dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pengurapan daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mulai siang hari ini, malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Kristus datang untuk kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Amin.